Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsalladzina law taraku min khalfihim zurriyatan diapan khofu alaihim falyataqullaha wal yaqulu qaulan sadida amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, PPKIPM terhenti dulu sebentar. Ini ada pertanyaan-pertanyaan tentang stunting. Luar biasa stunting itu terus sekarang itu. Mungkin nanti ada departemen stunting. Baik, ini PPKIPM itu kok banyak sekali inovasi-inovasi dan istilah-istilah. Itu belum seberapa, masih panjang. Kita belum cerita tentang pituin, kita belum cerita panjang tentang Gema Agung Kaduga dan lain sebagainya, ya. Tapi malam ini ada yang bertanya tentang stunting. Kita kan stunting itu sudah beberapa kali berbicara. Ini yang kita sudah bahas saja ya. Yang pertama ada inovasi geprak stunting di Kecamatan Jamanis di bawah inovasi atau kepemimpinan Pak Camat Iep. Jamanis itu di mana Ki? Jamanis, Masjid Ice, Jalan ke Tasik tadi situ ya. Pak Camatnya kreatif di situ. Kita udah bahas. Yang kedua ada gerai stunting manis Ciamis. Itu adalah karya tulisnya Pak Dian Budiana, Kepala Dinas DP3 AKB Kabupaten Ciamis sekarang. Dulunya PLKB dari Panjalu ya. Yang ketiga ada TOS, temukan, obati, sayangi anak stunting. Itu Garut ya. Kang Yayan itu juga teman kita dari PKB ya dulunya. Sekarang udah pada jadi pejabat itu. Ini ada yang baru, Aki Japrian dengan Teh Nunung Kartini. Teh Nunung Kartini itu waktu Aki di provinsi, beliau itu kepala kantor KB Kota Tasik. Pindah jadi kabag ekonomi, apalagi terus jadi kepala disnaker, kembali lagi sekarang jadi kepala dinas KB aja gitulah di Kota Tasik ya. Beliau dari dulu banyak inovasi, memang Tasik banyak inovasi. Yang sekarang itu ada koordinasi dan bisa menggait kembali kepada jalur agama, yaitu Baznas, Badan Amil Zakat Nasional ya kalau tidak salah Baznas itu. Sekarang Baznas turun tangan untuk menangani stunting, yaitu dari kumpulan-kumpulan zakat itu diberikan kepada 1.730 anak stunting yang berusia baduta bawah 2 tahun di Kota Tasik. Jumlahnya segitu, 1.730. Nah sekarang oleh Baznas itu diberi telur 1 butir sehari selama 3 bulan atau 90 hari. Luar biasa ini. Koordinasi Cenunung dan timnya ya, jam timnya di situ. Jadi kalau Aki hitung 1.730 itu kan kurang lebih 125 kilo ya itu. Kalau 15 rata-rata yang agak gede 16. Aki sehari-hari suka beli telur. Si Nini itu suka nyuruhnya ke Aki beli tahu. Kalau nyuruh si Nini yang agak kecil itu bisa 16 17. Kalau yang gede 14 15. Kurang lebih lah 125 kilo. Kalau kita kalikan kepada 90 hari, maka keluar angka 11 ton 250 kilo atau 11,5 ton.
dikali saja kepada angka 30.000 atau 29.000 sekarang saatnya, dan juga mungkin dengan anggaran kirim, anggaran segala macam lah gitu, kurang lebih dibiayai 350 juta selama 3 bulan. Oleh apa? Oleh Badan Amil Zakat. Wah, keren lah begitu. Itulah inovasi, karena Neng Firda, inovasi itu harus terstruktur, berlangsung lama, evaluasinya jelas. Jadi bukan inovasi itu bukan slogan, bukan yel. Kebanyakan membuat potongan-potongan kata padahal aplikasinya cuma sekali 2 kali. Ini kreativitas. Jadi sekali lagi Aki ngobrol dengan Cenunung, apa ya namanya? Sudah kata Bu Nunung itu disebutnya adalah jalur UAS setir. Jalur zakat telur UAS untuk anak stunting. Setir sehari sebutir. Terus kenapa 3 bulannya tidak disebut ke panjang teuing? Begitu ya. Nah, ini adalah salah satu inovasi. Kemudian Aki akan cerita nih tentang Tasik ya. Tasik itu bukan kota saja, bukan, tapi kabupaten dan kota. Dulu kan bersatu. Memang Tasik ini unik dalam sejarah perjalanan KB ini. Ya, Aki mengikuti dari awal. Pertama dulu zamannya Pak Sarip, kolonel apa letnan kolonel kalau nggak salah, Kolonel Sarip dan Dandim juga itu hormat ke kepala BKKBN, karena kepala BKKBN waktu itu pangkatnya kolonel, sedangkan Dandim letnan kolonel. Ada safari topeng. Aki tidak tahu bagaimana bentuknya, kalau tidak salah dia motivasi pemakai topeng kemudian datang ke rumah-rumah untuk mengajak ber-KB. Itu ya seninya di Tasik. Yang kedua, ada spanduk terpanjang di dunia. Ingat kan? Nggak tahu sekarang udah tersalib oleh orang lain atau tidak. 5 kilometer dari Ciberem, dari Lanud Ciberem sampai ke Dadaha. Ini sudah panjang lebar oleh Aki diobrolkan. Itu Tasik. Yang ketiga juga unik, yang jeleknya itu adalah Wapres pada saat itu akan membubarkan BKKBN di Masjid Agung Tasik. Tapi kemudian pada saatnya Bu Nunung Kartini jadi kepala kantor, itu Masjid Agung itu dipakai pelayanan kontrasepsi. Itu kan 180 derajat terbalik dari yang ingin membubarkan BKKBN sampai dipakai untuk pelayanan kontrasepsi. Itu Tasik. Ada juga kegiatan yang bagusnya adalah gerak jalan Ayudi, 10.000 orang. Ini Aki sudah cerita ya, zamannya Pak Sarip juga ya, kalau tidak salah wali kotanya waktu itu, Sarip namanya kalau tidak salah ya. Kita dari provinsi hanya memberi 1 buah motor untuk door prize dan minta hiburan darso. Jadi dari provinsi ngirim darso dengan dengan 1 buah motor. Itu sebetulnya ulang tahun PGRI disalib menjadi gerak jalan Ayudi. Pinter Cenunung waktu itu. Memang pinter-pinter. Kepala BKKBN Tasik itu kan setelah Pak Sarip itu kan ada Pak Tita Tajudin. Pak Tita Tajudin sekarang disebutnya Eyang Panembahan di Cikajang. Kemudian Pak Boy Rusadi, sayang beliau almarhum, waktu itu dijadikan disnaker sehingga KB menjadi pelengkap penderita di belakang. Ce Elin, alah si mincreng cenanya nyebutna teh dulu mah cureuleuh. Ce Elin inovasinya sampai ada emprak golodog. Emprak golodog itu kunjungan ke rumah-rumah di golodog-golodog motivasi KB. Ada juga yang memang ya kurang menguntungkan ya di Tasik itu. Ada juga apa? 1 PLKB berbondong-bondong pindah sejak mulai otonomi paling banyak di Tasik. Dari 300 PLKB sisanya tinggal 56 di dinas KB-nya.
Atau waktu itu disatukan dengan Disnaker dan lain sebagainya. Juga sejarah terunik Tasik itu. Tidak ada dinasnya, disatukan dengan kesehatan dan hanya diberi satu bidang. Itu di Tasik, di tempat lain tidak ada. Dan sekarang yang paling up to date terakhir adalah Aki hanya tahu Tasik bahwa TPD yang tidak di-adopt oleh provinsi bubar di Tasik itu. Kalau di tempat lain yang dilanjutkan dengan APBD, di Tasik enggak begitu. Katanya APBD-nya kecil. Manggalah akibatnya. Padahal pada waktu ada TPD itu Tasik paling banyak diberi. Karena itu tadi, karena pada saat mulai otonomi berbondong-bondong pindah keluar. Itulah sekali lagi Unik dan Aki selamat kepada Teh Nunung Kartini yang telah bisa menggaet Basnas untuk memberikan telur atau gizi kepada anak stunting. Terima kasih, mudah-mudahan perjuangan ini bisa diikuti di tempat lain. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.